Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Afif, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 35. Kali ini saya akan membawakan podcast tentang nilai-nilai dasar PNS, di mana podcast ini dibimbing oleh Bapak Enro Margianto, SPD MBA sebagai tutor. Seperti kita ketahui, nilai-nilai dasar PNS yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan publik yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi, meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan tidak korupsi, serta mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya, atau yang biasa dikenal atau diistilahkan dengan ANEKA. Apa itu? ANEKA itu merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, di mana amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun akuntabilitas terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, kemudian individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Kemudian nasionalisme. Nasionalisme dalam hal ini nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, di mana landasan prinsipnya adalah pertama, senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian, sikap yang rela berkorban, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Mengakui persamaan derajat antar sesama dalam kehidupan berbangsa, serta saling mencintai dan bertenggang rasa dengan sesama manusia. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar, salah dari perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Di mana dalam pelayanan publik itu perlu dilakukan reformasi birokrasi, yang dimana area perubahannya mencakup pertama, manajemen perubahan, yang kedua penataan peraturan perundang-undangan, yang ketiga penataan dan penguatan organisasi, keempat penataan tata laksana, kelima penataan sistem manajemen SDM, enam penguatan akuntabilitas, ketujuh penguatan pengawasan, dan yang kedelapan peningkatan pelayanan publik. Komitmen mutu itu memiliki 3 konsep. Yang pertama, konsep efektivitas dan efisiensi, yang dimana memberikan penilaian terhadap capaian kinerja, dan inilah tujuannya efektivitas dan efisiensi, agar bisa diukur capaian kinerja. Kemudian inovasi dibutuhkan lembaga organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terus terjadi. Mutu dibutuhkan untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi. Dan yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi atau yang biasa kita kenal dengan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Di mana korupsi ini berdampak terhadap pembangunan, kemudian melambungkan harga-harga infrastruktur, serta menghambat program-program kesejahteraan masyarakat. Adapun langkah untuk mencegah korupsi itu adalah pertama dengan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan keimanan, belajar tentang bagaimana beragama dengan baik dan benar. Yang kemudian mengakhiri impunitas, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, kemudian mengenali jenis korupsi, memaksimalkan kekuatan masyarakat, memanfaatkan teknologi, dan menetapkan standar. Demikian podcast saya tentang dasar PNS. Semoga
ketika kita menjadi PNS, kita bisa menerapkan ya nilai-nilai dasar PNS ini di dalam kegiatan kita sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.